Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami akan berjudul tausiah kami pada hari yang berbahagia ini, yaitunya menanamkan rasa syukur terhadap hati para pemuda. Dalam kita menjalani kehidupan di atas permukaan dunia, pasti pernah kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Engkau berikan kehidupanku seperti ini, ya Allah? Rezekiku kurang lancar, bosku kurang menyenangkan. Kenapa Engkau berikan kehidupanku seperti ini, ya Allah? Kira-kira seperti itulah keluhan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengeluh kepada Allah, itu tandanya kita kira kufur, ingkar atas rahmat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur rahmat nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku dapat. Tetapi sebaliknya, barang siapa tidak mau bersyukur rahmat dan nikmatku, kata Allah, maka tunggulah azab yang bersangat dan pedih. Nah, sudah jelas bagi kita bahwa ayat kita bacakan sebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kebahagiaan kepada orang-orang yang mau bersyukur kepadanya. Akan tapi sebaliknya, bagi orang yang tidak mau mensyukuri rahmat dan nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepadanya, akan memberikan kesedihan dalam hatinya. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, wahai hadirin, apa yang menyebabkan kita tidak mensyukuri rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah berapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita. Sudah berapa banyak rahmat Allah yang telah kita pakai. Tentu kita tidak bisa menghitungnya. Jika kita ragu akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua rahmat Allah. Umpamanya, sejak aku kecil, aku punya 40 rahmat. Ketika aku dewasa, 50 rahmat. Ketika aku tua, 60 rahmat. Kita menghitung rahmat dan nikmat Allah. Takkan bisa oleh kita menghitung rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 14, wa in ta'ala ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung rahmat dan nikmat kepada Allah, niscaya kamu akan bisa menghitungnya. Semuanya Allah Maha Penyayang. Coba kita perhatikan betapa banyaknya saudara kita yang atap rumahnya kaca, dinding rumahnya kaca, lantai rumahnya kaca, akan tetapi mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita artikan dalam artian kata bahwa atap rumah mereka dari dedaunan, dinding rumah mereka dari genteng yang tipis, dari papan yang tipis, lantai rumahnya dari koran, dari kardus dan lain sebagainya. Namun mereka tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak saudara kita yang tidur bawah jembatan pagi dan siang, sore dan malam, mengamen di jalanan dan makan dengan sisa nasi orang lain. Namun mereka tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ambil kesimpulan dari tausiah kita ini. Sebanyak apapun harta kita, tinggi apapun pangkat jabatan kita, dan mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari wahai para pemuda-pemuda Islam, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita ini adalah seorang pemuda, seorang yang berjiwa pemuda. Maka jangan sampai kita masih muda tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita masih muda, jiwa kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah kita akan selalu mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tausiah kita pada hari yang berbahagia ini. Kami akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.